Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat, Ibu Antik Suprihanti selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis dan teman-teman yang telah hadir di sini. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Krisna Nur Rohania dengan NIM 229 dan saya Gabriela Joana Felita Ardika Badi dengan NIM 236. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang diskusi kami tentang pakcoy hidroponik. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama perencanaan budidaya pakcoy hidroponik, yang kedua pengorganisasian input dan sarana produksi, yang ketiga pelaksanaan kegiatan produksi, yang keempat pengawasan kegiatan produksi pakcoy hidroponik, yang kelima evaluasi dalam produksi pakcoy hidroponik, dan yang terakhir adalah pengendalian dalam produksi pakcoy hidroponik. Baik, untuk perencanaan budidaya pakcoy hidroponik di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pemilihan lokasi. Lokasi budidaya pakcoy hidroponik yang dipilih mempunyai persyaratan antara lain lahan yang digunakan bersuhu 27 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, aerasi dan drainase yang baik cocok untuk membudidayakan tanaman pakcoy hidroponik, pH air yang cocok untuk pakcoy hidroponik antara 6 sampai 7 dengan intensitas cahaya yang cukup. Pemilihan lokasi hendaknya di daerah yang mudah diawasi dengan mempertimbangkan luas lahan yang cukup besar, kira-kira 1 hektar, agar produksi tanaman pakcoy dapat maksimal. Kira-kira akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Yang kedua yaitu penyiapan alat dan bahan, menyiapkan beberapa set hidroponik yang sekiranya cukup untuk menanam pakcoy hidroponik seluas 1 hektar. Set hidroponik sudah berisi bag hidroponik, tutup infraboard dengan lubang, paket pupuk sayuran, pupuk AB mix, rock wool, suntikan takaran, netpot, dan sumbu flanel. Yang ketiga yaitu produksi. Penjadwalan proses produksi. Jenis komoditas yang akan ditanam yaitu pakcoy dengan permintaan ditujukan untuk didistribusikan ke marketplace, restoran atau hotel yang membutuhkan tanaman pakcoy sebagai bahan utama dalam menghidangkan masakannya. Umur tanaman pakcoy berkisar 40 sampai 50 hari. Jika kualitas lingkungan baik, maka pakcoy dapat panen dalam waktu 4 minggu. Pola produksi yaitu dengan cara hidroponik dan tidak ada pola pergiliran tanaman, serta harga terkini pakcoy per 100 gram adalah 8.000 dan per 500 gram adalah 19.500. Yang selanjutnya yaitu perencanaan pola produksi, kemungkinan memakai saluran hidroponik 100 set hidroponik agar menghasilkan pakcoy berskala besar karena kita menanam di lahan seluas 1 hektar. Kita menggunakan sistem produksi setelah panen, tidak menggunakan pola pergiliran tanaman dan tetap menanam pakcoy. Dengan biaya alat dan bahan yang digunakan sendiri, dengan modal dari sendiri kemungkinan 10 juta rupiah. Masaran dengan menyalurkan hasil panen pakcoy secara sendiri atau secara mandiri ke marketplace, restoran atau hotel sesuai dengan kebutuhan pesanan mereka. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian input dan sarana produksi. Satu set hidroponik berisi 2 set hidroponik yang sudah berisi bak hidroponik, tutup infraboard, paket lubang sayuran, pupuk AB mix, rock wool, suntikan takaran, netpot, dan sumbu flanel. Maka untuk 1 hektar lahan, maka membutuhkan kurang lebih 100 set hidroponik. Persiapan lahan untuk hidroponik di daerah 1 hektar, modal bersumber dari dana pribadi. Tenaga kerja dibagi menjadi 3 bagian yang sesuai dengan tahapan kegiatan tersebut, yaitu dari masa persiapan, masa pemeliharaan, dan masa pemanenan. Adapun input yang digunakan untuk budidaya pakcoy hidroponik adalah pupuk dan obat hama. Pupuk digunakan agar tanaman dapat tumbuh subur sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Obat hama digunakan untuk menghindari pakcoy dari serangan hama yang melanda. Tidak lupa membutuhkan pengaturan dalam kegiatan aerasi dan drainase pada tanaman pakcoy agar nutrisi pakcoy tercukupi. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan produksi. Yang pertama adalah waktu budidaya yang tepat. Secara umum, kegiatan produksi adalah bagian dari aktivitas ekonomi seperti membuat, menciptakan, hingga menghasilkan barang atau jasa
pakcoy hidroponik. Dalam proses pelaksanaan budidaya pakcoy hidroponik ada beberapa hal yang perlu disiapkan serta diperhatikan. Yang pertama, waktu budidaya yang tepat. Waktu budidaya yang tepat untuk pakcoy hidroponik adalah saat benih tanaman pakcoy telah berkecambah. Tanaman pakcoy berkecambah setelah 2 sampai 3 hari setelah disemai. Setelah itu tanaman pakcoy dapat dibudidayakan di media hidroponik. Yang kedua yaitu tahap penyemaian bibit sawi pakcoy. Caranya yaitu menyelupkan bibit pakcoy ke air, mengangkatnya lalu membungkus menggunakan kain atau tisu yang basah. Dalam 1 sampai 2 hari, biji akan pecah sehingga benih pakcoy lebih mudah tumbuh saat ditanam dengan teknik hidroponik. Kemudian melakukan langkah memotong rock wool dan lubang dan lubangi sedikit tengahnya, memasukkan 1 biji berkecambah ke dalam 1 lubang tanam, membasahi rock wool dengan air, dan menyimpan di tempat tertutup dan teduh. Kemudian melakukan penyiraman 2 kali sehari, tetapi jangan sampai media tanam terlalu becek, dan lalu memindahkan lokasi dengan sinar matahari langsung jika kecambah sudah muncul. Yang selanjutnya yaitu tahap pemindahan bibit pakcoy hidroponik. Ketika daun sejati sudah muncul, dapat dilakukan pemindahan tanaman, kemudian lakukan pemindahan dengan netpot. Artinya rock wool akan diletakkan dalam netpot baru ditaruh ke sistem hidroponik rakit apung. Yang terakhir yaitu masa panen pakcoy hidroponik. Panen pakcoy dilakukan dengan cara memetik pangkal daunnya menggunakan gunting atau dicabut dengan akarnya dari dalam tanah. Pemanenan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak bagian pangkal daun. Kerusakan hasil panen menurunkan nilai ekonomi sayuran dan membuat komoditas sayuran mudah membusuk. Baik, slide selanjutnya akan saya bacakan tentang tentang pengawasan dalam kegiatan produksi pakcoy hidroponik. Krisna, boleh next? Untuk pengawasan dalam kegiatan produksi pakcoy hidroponik, meliputi lama pengairan dan lama penyinaran yang baik untuk tanaman pakcoy hidroponik sendiri. Pengawasan pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produksi pakcoy hidroponik. Lalu perawatan waktu produksi, pengairan pH yang digunakan agar stabil di kisaran 6 sampai 7. Apabila lebih dari 7 pH-nya, maka akan diberi eh, pengaturan untuk pH agar turun ke 6 atau ke 7 sehingga kegiatan produksi pakcoy hidroponik akan meningkat. Lalu pengawasan dalam pengaturan jumlah air di bak juga perlu untuk kegiatan produksi pakcoy hidroponik agar lebih maksimal. Lalu pengaturan tingkat kepekaan nutrisi tanaman serta pengawasan risiko hama tanaman. Next. Evaluasi dalam produksi pakcoy hidroponik merupakan suatu proses untuk menentukan nilai proses produksi dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Patokan tersebut harus valid. Yang dimaksudkan yaitu evaluasi mengukur apa saja yang harus diukur dengan menggunakan jenis pakcoy atau varietas pakcoy yang terpercaya. Yang kedua ada berorientasi kepada kompetensi. Yang ketiga berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui cara menyeluruh perkembangan proses produksi pakcoy hidroponik. Yang keempat yaitu menyeluruh. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek dan meliputi seluruh materi serta berdasar pada strategi dan prosedur penilaian. Serta evaluasi harus bermakna. Diharapkan memiliki makna yang signifikan bagi semua pihak. Next. Cara pengendalian dalam produksi pakcoy hidroponik. Misalnya penyebab tanaman hidroponik kerdil, yaitu tanaman hidroponik kerdil karena asupan nutrisi kurang ataupun sangat tinggi sehingga melebihi patokan atau panduan yang ada. Penyebab lainnya adalah kurangnya sinar matahari. Jadi waktu kita menanam dengan cara hidroponik, kita harus uh, mengetahui bahwa lahan tersebut cocok untuk penyinaran dan pengairan sehingga tanaman tersebut tidak kerdil.
Lalu cara pengendaliannya dengan memperhatikan asupan nutrisi yang diberikan dan menempatkan tanaman di tempat yang cukup akan sinar matahari. Next. Yang kedua yaitu kekurangan atau kelebihan nutrisi. Kekurangan atau kelebihan nutrisi dapat terjadi karena tidak memiliki alat pengukur kandungan air seperti TDS meter atau esimeter. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat disebabkan oleh pengukuran kadar nutrisi pada air yang tidak dilakukan secara rutin. Cara pengendalian ataupun solusi dengan memiliki alat pengukur kandungan air, TDS ataupun esimeter. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih kepada partisipan dan terima kasih kepada Ibu Anti.